Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Wala tusa'ir, dan janganlah kamu memalingkan khadzaka, pipi engkau, linnasi, kepada manusia. Wala tusa'ir, jangan kau memalingkan khadzaka, wajahmu, linnasi, kepada manusia. Wala tamsi, dan janganlah kau berjalan fil ardi, di muka bumi, marahan, dalam keadaan sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak mencintai, kulla muhtalin, semua orang yang sombong dalam cara berjalannya, orang yang sombong, fakhurin, dan orang yang selalu membanggakan diri. Waqsid, dan tengah-tengahlah, sedenganlah, fi masyika, di dalam jalanmu. Waghdud, dan pelankanlah, min sautika, dari suaramu. Inna ankaral aswat, sesungguhnya seburuk-buruknya suara, la sautul hamir, adalah suara himar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari kita tentang muasyarah, cara berkumpul dengan manusia. Manusia di dalam kehidupannya di dunia ini, dia memang punya dua kewajiban. Kewajiban kepada Tuhannya secara langsung, ya, dengan cara beribadah dan sebagainya, dan kewajiban kepada sesama manusia, yang itu juga hakikatnya hubungan dengan Allah juga. Karena manusia-manusia ini bagaimanapun bentuknya, apapun namanya, bagaimana jenisnya, itu adalah hamba-hamba Allah, yang mana kita harus bermuamalah dengan mereka dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Dan berapa banyak hadis yang menunjukkan kepada kita pahala akhlak yang baik, dan berapa banyak hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak-akhlak yang buruk bisa menghilangkan pahala amal. Disebutkan ada orang rajin salat, rajin puasa, tetapi dia juga rajin menyakiti orang lain. Maka Nabi mengatakan finnar, orang tersebut di neraka. Ini bukan berarti sholat puasa itu tidak diperintahkan seperti yang dipahami orang-orang yang tidak pintar. Tapi maksudnya bagaimana akhlak yang buruk, muasyarah yang buruk dengan hamba-hamba Allah itu bisa menghabisi amalan kita. Atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang muflis? Orang yang tidak punya amalan, orang yang tidak punya uang.
Nabi mengatakan tidak, orang muflis, orang yang datang ke akhirat dengan membawa banyak amal, ka'amsalil jibal, seperti gunung amalannya itu. Tetapi qatala hadza, dia membunuh orang. Wa daraba hadza, dan dia memukul yang lain. Ini memang berat kalau dua ini. Tapi ada lagi selanjutnya. Wa syatama hadza, dia mencaci orang ini. Jadi mencaci seseorang itu bisa mengurangi pahala kita di akhirat. Artinya amal-amal besar bisa habis disebabkan oleh akhlak yang buruk. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Hasad itu adalah akhlak yang buruk. Maka digambarkan hasad itu menghabisi amalan sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Begitu cepat habis. Sebaliknya, orang dengan akhlak yang baik dikatakan bisa menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. I'ta'uka man haramak wa biwaslika man qata'ak. Afwika wa bi'afwika amman zalamak. Kalau kita ini memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, berarti berakhlak. Kita selalu menjalin hubungan dengan orang yang berusaha memutus hubungan dengan kita. Kita selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Maka dengan sebab ini kita akan mendapatkan ad-darajatil ula minal jannah. Derajat-derajat yang tinggi di surga. Dalam sebagian riwayat lain dikatakan sungguh orang akan mendapatkan derajatnya orang puasa, derajatnya orang yang sholat, padahal dia sholatnya enggak sebanyak itu, puasanya enggak sebanyak itu, disebabkan dengan akhlaknya. Yang repot, puasanya dikit, sholatnya dikit, akhlaknya jelek. Ini bisa dibayangkan. Ini yang amalannya sebanyak tadi, seperti gunung-gunung itu dengan sebab akhlaknya buruk habis. Orang yang sholatnya hanya banyak, puasanya banyak, sebab akhlaknya buruk habis. Orang yang puasanya dikit, sholatnya dikit, sebab akhlaknya naik. Nah ini kalau puasanya dikit, sholatnya dikit, suka mencaci maki orang, suka berbohong, suka berkhianat, suka ngadu domba, kira-kira tempatnya di mana? Wah, enggak tahu lagi itu di mana. Fid darkil asfal mungkin. Ya, jadi kita ini perlu merenung. Amal kita banyak pun kalau akhlak kita buruk masih berbahaya. Bagaimana dengan tahajud yang cuma 2 rakaat? Itu pun duduk lagi. Allah. Kemudian sambil mengatakan Nabi dulu juga tahajud sambil duduk. Maka orang seperti ini akan kita jawab dengan kata-katanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sadaku wa kadzabu. Mereka ini benar tapi juga bohong. Nabi benar pernah salat duduk. Ba'da'an kabira, setelah beliau sepuh. Satu. Yang kedua, biasanya beliau kalau bacaannya sisa 50 sampai 60 ayat, maka beliau baca sambil berdiri. Sedangkan kita bacanya cuma 7 ayat, yaitu Al-Fatihah. Makanya sadaku wa kadzabu. Orang-orang yang masbuk mengatakan ini juga Nabi pernah masbuk. Sadaku wa kadzabu. Nabi pernah masbuk, seumur hidup cuma sekali. Nah, ini ada orang yang masbuk tiap hari, bahkan belum pernah sholat gak masbuk. Jadi namanya sadaku wa kadzabu. Karena ada orang pada waktu itu mengambil agama itu sepotong saja, bertanya kepada Ibnu Abbas. Ada orang yang mengatakan bahwa tawaf itu sunnah naik kendaraan karena Nabi naik kendaraan. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan sadaku wa kadzabu. Mereka benar juga mereka bohong. Nabi naik kendaraan
Karena untuk mengajari tawaf kepada orang-orang. Nah, kamu mau ngajari siapa? Kamu udah perlu diajari. La ilaha illallah. Maka di sini dijelaskan akhlak-akhlak yang buruk. Yang pertama, wala tusa'ir hadzaka linnas. Jangan pernah memalingkan wajah kita dari manusia. Jadi jangan ketemu orang kemudian buang muka. Ini larangan. Ya, membuang muka di hadapan orang itu adalah larangan. Nanti kalau mukanya dibuang terus jatuh mukanya gimana? Ya, jadi jangan memalingkan wajah kita. Nanti wajahnya dimaling orang. Jangan kita ketemu manusia dengan gaya sombong. Makanya Nabi mengatakan la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu. Jangan kalian saling membenci, saling membelakangi, saling hasad. Ya, ketemu orang Islam itu dengan senyum. Sehingga dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan apapun walaupun kelihatannya kecil. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kamu bertemu dengan saudara Islam kamu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi jangan sampai jadi orang yang pelitnya itu sempurna. Ngasih makanan juga tidak, ngasih bantuan juga tidak, senyuman pun juga tidak. Yang penting kalau senyum itu jangan kalau sendiri gitu saja. Kalau sudah senyum sendiri nanti dibawa ke RSJ, senyum. Ya, karena ada orang itu punyanya cuma senyuman itu, selainnya nggak punya. Tenaga juga nggak ada, uang juga nggak ada, senyum juga nggak ada, maka pahala juga nggak ada. Jadilah orang yang melarat dunia akhirat begini, khasirat dunya wal akhirah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kita senyum di hadapan saudara kita itu sedekah. Makanya jangan ketemu orang kemudian bergaya seakan-akan di depannya bukan manusia. Seakan di depannya hanya anjing yang lewat saja. Ini larangan. Wala tusa'ir hadzaka linnas. Wala tamshi fil ardi marha. Kemudian larangan yang kedua, larangan berjalan dengan sombong. Nah, berjalan dengan sombong itu mungkin dagunya diangkat, dadanya sangat usaha dimajukan walaupun perutnya yang maju duluan. Jadi ya, jalan dengan sombong itu kan ada. Jalan dengan sombong. Jalan dengan sombong itu boleh kalau kita berada dalam medan tempur. Sayyidina Abu Dujana jalan di antara dua saf ketika perang Uhud, maka Nabi mengatakan ini jalan yang tidak dicintai oleh Allah kecuali di dalam pertempuran. Nah, ini dicintai oleh Allah. Ya, sekarang kita ini apa sedang bertempur, kok tiba-tiba jalannya kayak orang mau bertempur. Semua orang di sebelah kita ini sekarang ini semua adalah saudara-saudara Islam kita. Sama Tuhannya, sama nabinya, sama kiblatnya, sama kitabnya, ya. Kemudian agamanya juga sama. Di sini satu agama. Satu agama. Kenapa kemudian seakan-akan sekarang ini banyak orang yang menganggap temannya sudah agama lain? Padahal temannya itu juga nggak bawa salib atau nggak bawa baju oren. Tetapi sudah dianggap sebagai agama lain. Salatnya juga masih di masjid, bukan di gereja. Di depannya juga mihrab, bukan patung lain-lain. Tapi kelihatannya kayak semua orang itu sudah murtad semua. Sehingga kalau jalan depan mereka dengan jalan yang begitu menyombongkan. Akhirnya jadilah seperti yang terjadi pada seorang dikatakan oleh
Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, baina rajulin yamshi yatabahtaru fi mishyatihi yajurru ridaahu id hasafallahu bihi fil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ada seorang yang berjalan dengan begitu sombong sambil menyeret ridaknya. Di antara zaman dulu itu, di antara bentuk kesombongan adalah pakaian yang menyeret-nyeret. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia di dalam bumi itu terus bergerak-gerak terus sampai hari kiamat. Siapa itu? Qarun la'natullah alaih. Sebagian riwayat mengatakan begitu. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, fi akhir ummati qasfun wa qadhfun wa mashun. Umat akhir zaman pun juga akan ada orang-orang yang dijatuhi batu dari langit, atau dirubah bentuknya jadi hewan, atau ditenggelamkan dalam tanah hidup-hidup. Semoga Allah selamatkan kita semua. Makanya orang itu kalau jalan itu jangan menyombongkan diri. Terjadilah seperti seorang raja yang berjalan dengan sombong untuk meresmikan kerajaannya, meresmikan istananya. Tiba-tiba ada seorang miskin yang menahan jalannya raja itu. Tuan, berhenti sebentar. Maka raja itu saking sombongnya nunduk pun enggak. Nah, gitu aja. Apa? Mau kemana? Maka akhirnya orang miskin tadi membisiki, Tuan, saya ini malakul maut. Gak jadi sombong. Gak jadi sombong, bingung. Saya minta kasih waktu sebentar di depan nih mau peresmian. Enggak. Sudah saya kasih bukti begitu banyak orang-orang pada mati, kamu gak ambil pelajaran. Dicabut nyawanya dalam keadaan dia penuh kesombongan dan kehinaan sekaligus. Sebaliknya ada seorang yang jalan dengan begitu tenang, tawadhu, menundukkan pandangan, berzikir. Datang orang menyapa dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah malakul maut. Tapi orang yang kedua ini enggak kaget sama sekali. Malah mengatakan marhaban biman tala intidharuhu. Selamat datang dengan orang yang sudah saya tunggu sekian lama. Kok enggak datang-datang, kenapa? Saya dah nunggu dari kemarin-kemarin, kok baru datang sekarang? Maka malaikat maut mengatakan, tenang dulu, enggak pengen ngasih tahu keluarga? Enggak pengen. Nanti kalau saya mati tahu sendiri. Enggak pengen tahu, enggak usah. Saya pengen mati sekarang, saya sudah rindu untuk berjumpa dengan Tuhanku. Ya, kita ini pengen mati kita seperti ini. Semoga termasuk kita semua. Mati itu pasti. Dan sekali mati tidak bisa diulangi. Enggak bisa direply atau adegan kedua karena kurang pas adegannya, enggak. Bukan seperti game yang kalau game over bisa diulang, enggak. Sekali mati ya sudah, akan mati terkenang dengan mati yang seperti itu. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalulah mati dalam agama Islam. Maksudnya selalu memegang teguh agama Islam sehingga kapan-kapan mati tetap berada dalam ridha Allah. Insyaallah semua niat. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi masyika. Dan perintahnya tawassutlah. Dari jalan itu dengan sedengan. Tidak terlalu cepat sehingga seperti berlari, tidak terlalu lambat sehingga seperti siput. Ya, jalan yang tepat, ya, tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Apa-apa itu yang terbaik yang tengah-tengah. Tapi ini tidak menafikan kata-kata Sayyidah Aisyah yang mengatakan kun misla Umar
idza takallama asma' wa idza masya asra' wa idza daraba auja'. Kalau jalan cepat, kalau ngomong orang kedengaran, kalau mukul sakit. Ya, jalan cepat, cepat yang tidak sampai berlari. Cepat yang tetap sedengan, cepat yang tetap dianggap sebagai satu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terutama kalau kita itu salat, memang tidak boleh cepat-cepat jalannya. Fa'alaika bis-sakinati wal waqar, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Kalau datang salat itu pelan-pelan saja. Nah, apa yang kita temui, ya kita kerjakan. Apa yang ketinggalan, masih ada cara masbuk. Ya apa enggak? Dan cara masbuk kan masih hafal semua kan? Tiap hari kok kenapa enggak hafal? Ya, ini kalau sudah iqamah. Tapi kalau berangkat sebelum iqamah, jauh lebih baik. Ya, karena nunggu sholat di masjid itu wa ma zala fis shalah ma damatis shalah hiya tahbisuhu. Dia masih selalu dihitung sholat selagi masih bertahan untuk menunggu sholat. Jadi kalau qomatnya makin akhir, maka berarti makin banyak pahalanya. Asal di masjid nunggunya, kalau di gerbang enggak. Asal nunggunya di masjid. Makanya siapa yang kuat salat 1 jam setiap hari, bahkan hampir 5 jam setiap hari, enggak ada yang kuat. Tapi dengan nunggu salat kita seakan-akan salatnya setiap hari 5 jam. Jadi ya seperti itu, nunggu salat di masjid. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik, dan pelankanlah suara kamu. Jadi memang suara yang keras, terlalu keras, itu akan tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maka sifatnya Nabi itu apa? Wala sahaban fil asfaq. Beliau di pasar, di tempatnya orang yang suka teriak, beliau pun tidak teriak, apalagi di masjid. Ya, di pasar tempatnya orang teriak, beliau tidak teriak. Sebaliknya sifatnya orang yang dibenci oleh Allah, innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dhari. Allah benci kepada semua orang yang sombong, sahabin bil asfaq, suka teriak-teriak. Padahal teriak-teriaknya di pasar, di tempat orang teriak, itu pun tidak disukai oleh Allah. Bagaimana kalau di kelas? Bagaimana kalau di pondok? Bagaimana di masjid? Sudah qomat, terus masih teriak-teriak. Nah, ini jelas tidak dicintai oleh Allah. Wala sahabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar. Ya, ketika malam kayak bangkai, enggak bergerak sama sekali. Ketika siang bodoh kayak himar. Alimin bi umurid dunya, jahilin bi umuril akhirah. Urusan dunia begitu faham. Nah, mesin apa segala macam paham semua. Urusan salat, cara salat enggak tahu. Zuhur berapa rakaat? 2 atau 3 ya? Ya ini yang begini ini enggak dicintai oleh Allah. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan suara segala hewan adalah tasbih kecuali suaranya himar. Karena suara himar adalah terjadi ketika dia melihat setan. Maka siapa yang melihat himar, kok himarnya bunyi? Ya agak tahu, pokoknya begitu. Tadi kan begitu kondisinya.
La ilaha illallah. Memang himar itu binatang yang sering dicaci dalam bahasa Arabnya. Ta'allam ya fata fa innal jahla 'ar wa la yarda bihi illa himar. Ada orang yang tanya, Tuan, saya ini setiap ngobrol-ngobrol dengan teman, bicara ngalor ngidul, nggak pernah ngantuk. Jadi begitu mendengar haddatsana, langsung tidur. Begitu dengar qala Allah Ta'ala, langsung ngantuk. Ini sebabnya apa ini? Anta himar. Sebabnya kamu tuh himar. Maka di antara hukumannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, mereka yang tidak taat kepada Allah dirubah jadi himar. Orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum rukuk dirubah jadi himar. Kok sebelum rukuk? Sebelum imamnya i'tidal dirubah jadi himar, dan itu sudah terjadi. Diriwayatkan oleh Mullah Ali Qari, itu ada seorang yang kepalanya jadi himar. Ya, karena ketika imamnya belum i'tidal dia sudah angkat kepala duluan. Maka himar itu memang hewan terburuk. Ada diceritakan semalam ada satu kafilah gitu ya, satu kelompok musafir berhenti di satu tempat. Maka di tempat tersebut mereka mendengar suara himar yang berteriak-teriak semalam-malam suntuk sampai nggak ada yang bisa tidur. Suaranya ya begitu, jangan dipraktekkan. Nanti kalau praktek kau bilang cocok nih gimana, repot. Semalam-malam suntuk dia berteriak. Akhirnya pagi-pagi itu dia cari nih rombongan ini, himarnya siapa itu kok betah sekali teriak. Ketemulah ada satu kemah. Di dalam situ ada perempuan, ditanya, Tuan, saya lihat di sini nggak ada himar di sini ini. Di sana loh, bukan di sini ini, di sana tempat tadi. Nanti ada yang baper, saya kok dihimar-himarkan. Di sini kayak nggak ada himar. Kenapa ada suara himar yang begitu keras? Kata orang tua tadi, perempuan tadi mengatakan, itu suara anak saya. Jadi anak saya itu pernah manggil saya, ya himarah, wahai himar perempuan. Maka dia langsung mati. Allah rubah dia jadi himar, dan di kuburannya setiap malam terdengar suara himar saya pagi. Jadi antara hukumannya Allah kepada seorang hambanya yang tidak taat itu dirubah jadi himar begitu. Namanya masakh, dirubah jadi hewan. Kalau yang jelas dalam Al-Quran dirubah jadi kera, dalam sebagian Israiliyat dirubah jadi babi. Kalau dalam hadis riwayat Muslim dirubah jadi tikus. Maka tikus ini termasuk hewan terburuk. Nah, karena kalau dia bukan hewan yang terburuk, nggak mungkin Allah jadikan dia sebagai hukuman. Maka kalau orang punya peliharaan tikus, nah ini berarti seleranya nggak bener ini. Tikus itu binatang paling jelek, di antara binatang paling jelek tikus itu. Tapi di salah satu negeri tikus itu dijadikan sebagai Tuhan. Jadi mereka menjadikan tikus itu ada tempat-tempat khusus untuk nyembah tikus. Dan nanti kalau tikusnya mati, ya, langsung diawetkan jadi Tuhan selanjutnya. Gimana kalau kita ke sana terus bawa kucing gitu, kira-kira gimana? Apa mereka ganti sekte penyembah kucing karena kucing lebih kuat? Jadi orang itu kalau gak ditolong oleh Allah ya begitu. Jadi menyembah yang aneh-aneh. Seorang ulama Syam menceritakan bahwa dia ini sedang ada nyamuk, digigit nyamuk, maka langsung dipukul nyamuknya. Tiba-tiba di sampingnya itu beberapa orang nangis. Hei, kenapa kamu nangis? Qatalta ilahi. Kau membunuh Tuhan saya. Wah, ini kalau lihat fogging di Al-Fatah ada marah-marah dia. Jadi bisa dia bilang qatalta ilahi, kau bunuh Tuhan saya. Maka bersyukurlah kita ketika kita ini dikenalkan kepada Allah. Salatullah